Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal radin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bitta'i bi rahmatillah wa man fi ilmillah, salatu wa salamun daimain ila yaumillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dari Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, ini Mbak Pondit panggilannya ya. Nama panjangnya Mbak Mariam. Iya. Mariam Ulfa. Iya. Oh ya, pas ya. Saya ingat soalnya. Lagi hafal aja. Biasa kalau saudara kalau bahasa sini tetap kita ingat namanya. Artinya betul. Kalau cewek. Oh. Kalau gadis cepat kita ingat namanya. Siap. Makanya saya ingat namanya Mbak Olin ini panggilannya, tapi nama lengkapnya Mbak Mariam Ulfa ya, dari Jakarta, dari Direktur Urusan Agama Islam Ditjen Humas Islam Republik Indonesia. Yang saya hormati para ketua tim pada bidang Humas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Pak Haji Hamdul, ada Pak Zaki, keluar dari Pak Zaki ya. Para peserta seluruhnya, para asatidz, para kiai yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas anugerah nikmat yang tidak terhingga sehingga di sore hari yang cerah dan berbahagia ini kita bersama-sama hadir dalam rangka dan silaturahmi terkait dengan pengelolaan kepustakaan masjid di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita berdoa mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal ibadah kita yang langsung diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu namanya Pak Zaki. Oh iya, Pak. Ya, bagian kepenguluan, Katim Kepenguluan ya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in dan berikutnya ila yaumil qiyamah. Saya tidak akan banyak menyampaikan karena nanti ilmu daripada kepustakaan elektronik yang dikenal dengan Elipski nanti akan banyak diberikan oleh Mbak Olin ya, atau Mbak Mariam Ulfa. Nanti ilmu-ilmu beliau ini akan ditularkan semua kita, sehingga kita tidak perlu lagi bawa buku dan buku kemana-mana. Cukup bawa HP, buka Elipski, insya Allah apapun kebutuhan kita dengan terkait dengan literatur keagamaan di masjid. Nanti kan Pelungguh punya rata-rata ke masjid sekarang punya apa namanya internet, jaringan internet ya, wifi. Hampir semua masjid sekarang punya jaringan itu ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena beberapa masjid yang saya mampiri di pinggir-pinggir jalan itu rata-rata semua punya wifi dan sangat berpotensi untuk kita nikmati dan nikmati apa namanya kepustakaan elektronik ini, sehingga nanti literatur keagamaan itu bisa dibuka, tidak perlu terpampang lagi di masjid-masjid kita. Karena masjid sekarang bukan hanya tempat ibadah, tapi semakin luas fungsi masjid itu. Pertama, ya tempat ibadah, kedua tempat pendidikan, ketiga tempat sosial, keempat termasuk apa namanya perpustakaan. Ya, ketika misalnya di sela-sela menunggu waktu antara maghrib dan isya, biasa jamaahnya tidak pulang, jamaah masjid tidak pulang itu. Nah, potensi untuk membaca buku-buku yang misalnya secara manual, bahkan lagi sekarang kalau kita pegang HP kan bisa kita buka kepustakaan elektronik itu yang nanti sebentar lagi akan dijelaskan cara-cara penggunaannya oleh Mbak Olin, sehingga kita nanti dengan mudah mengakses buku-buku atau kitab-kitab, baik itu kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab kontemporer maupun buku-buku bacaan lainnya, bukan hanya buku-buku bacaan keagamaan, tapi mungkin nanti ada hidangan-hidangan buku ya terkait dengan keterampilan, pertanian, perkantoran, bahkan ya yang hobi menulis itu nanti banyak literasi yang bisa didapatkan dari perpustakaan elektronik itu. Nah, sehingga masjid nanti akan ramai. Pertama kita sediakan jaringan internet,
Kedua kita sediakan juga perpustakaan secara elektronik, tapi itu kan tidak mesti akan diakses di situ. Diakses di mana saja, yang penting ada jaringan internet bisa diakses sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Ketika misalnya ingin mencari hukum tentang ini, butuh literatur tentang ini, kita akan sulit mencari di buku-buku, di toko-toko buku. Nah, mungkin nanti LFC ini bisa membantu kita ketika kita butuh tersebut. Nah, oleh sebab itu harapan saya, mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya kegiatan ini supaya kita berkonsentrasi, ilmunya nanti akan diberikan sama Mbak Olin, dan kita tekun memperhatikan karena ini murni elektronik ya, murni elektronik. Jadi yang mungkin membutuhkan konsentrasi. Mungkin yang kurang memahami nanti bisa saling bisik-bisik. Bagaimana caranya? Artinya jangan malu-malu nanti bertanya sama Mbak Olin. Beliau ini insya Allah welcome. Welcome. Yang hadir ini adalah ada yang pengurus masjid, ada yang operator masjid, ada yang juga remaja masjid ya. Remaja. Ada yang remaja masjid. Ini kayaknya lengkap semua yang hadir pada saat ini. Insya Allah nanti akan siap menerima ilmu dari Mbak Olin terkait dengan LFC ini. Insya Allah akan bermanfaat bagi mereka nanti di seluruh masjid yang ada di Pulau Lombok tadi ini ya? Ya, Pulau Lombok, dari Lombok Timur sampai Lombok Barat, ya, Kota Mataram, utara juga ada? Ada. Alhamdulillah. Nggak bisa muat sampai Pulau Seberang. Saya kira sampai Pulau Seberang. Iya, nanti kita tularkan sama teman-teman yang di sini lah. Insya Allah itu nanti ada FGD dan sebagainya. Kita manfaatkan teman-teman yang di sini untuk menularkan ilmunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya, dan kami mohon kesediaan Mbak Olin atau Mbak Mariam Ulfah untuk memberikan ilmunya kepada teman-teman pengelola perpustakaan masjid di Kabupaten Sepulau Lombok. Ya, kami persilakan Mbak Olin, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya sampai tuntas. Sampai tuntas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Olin. Langsung ya. Saya bisa ditinggal. Sip, Mbak Olin. Ya, soalnya saya kalau isi materi sambil jalan-jalan, saya nggak biasa ada di depan karena kalau dilihat saya paling kecil kayaknya di ruangan ini ya. Oke, silakan saya lanjut deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah. Maaf banget saya delay banget hari ini. Harusnya jam 2 siang tadi saya sudah sampai. Cuman ternyata pesawat yang dari Jakarta tuh delay, kemudian kita turbulensi. Jadi masih agak sedikit pusing saya nyampe sini. Cuman kalau saya lihat dari teman-teman, antusias teman-teman sangat luar biasa sekali. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Ada yang pernah ikut Bintek tahun lalu nggak? Oh, nggak ada. Berarti ini baru semua, Mas? Baru. Oh, baru. Oh iya, bapaknya pernah ikut ya? Oke. Karena waktu kita kan cuma sedikit sampai maghrib. Maghrib jam berapa? Di sini? 6.10. Kesepakatan dulu. Mau banyak materi atau praktek? Kalau saran saya sih lebih baik praktek kita. Soalnya kan lebih berasa, lebih bisa lagi untuk mengetahui apa elipsi. Jadi di undangan itu teman-teman, di situ kan tulisannya elipsi ya. Nah, elipsi itu udah kita perbarui sekarang. Jadinya perpustakaan Islam digital. Jadi tidak hanya khusus masjid saja jadinya. Jadi untuk semua literasi Islam. Jadi nanti akan jadi satu di sini semua. Oke, sebelumnya, oh ya, saya belum kenalan. Kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Mariam Ulfa. Kemudian saya lahir di Kota Bima. Saya juga orang NTB, Masya Allah. Cuman saya besar di Jawa. Jadi potongannya agak sedikit Jawa dan NTB seperti itu. Kemudian saya salah satu staf dari Subdit Kepustakaan Islam, yang sekarang kasubditnya adalah Bu Nurahmawati, yang mengutus saya untuk mengisi acara pada sore hari ini. Kemudian ini akan saya beri sedikit materi ya, sedikit aja. Jadi di perpustakaan Islam digital ini ada apa aja.
Jadi di perpustakaan Islam digital ini pertama ada naskah khotbah. Ada naskah khotbah, kemudian naskah khotbah ini hasil karya kita tahun lalu yang mana tiap minggunya kita upload sesuai dengan kejadian pada bulan tersebut. Misalnya bulan tersebut tentang perempuan, nanti naskah khotbah yang kami upload tentang perempuan, itu juga tentang pahlawan, tentang pendidikan. Jadi akan sesuai dengan kejadian pada bulan tersebut. Cuman untuk tahun ini masih belum kita upload lagi karena kita harus melakukan sayembara lagi. Jadi kita harus mengumpulkan penulis lagi. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini, apalagi rata-rata bapak-bapak biasa mengisi khotbah kan ya. Nah, bisa diikutkan acara atau kegiatan kita yang mungkin akan kita laksanakan pertengahan tahun. Jadi nanti misalnya Mas Fahri bantu sebar ke Mas Fahri ya, bantu sebar kalau misalnya ada info tentang penulisan naskah khotbah. Oke. Kemudian selain naskah khotbah di perpustakaan Islam digital kita punya buku digital. Jadi buku-buku keluaran Kementerian Agama itu semuanya sudah ada di LXI. Jadi sekarang kita lagi menggalang buku-buku itu menjadi digital, jadi bisa Bapak Ibu akses dimanapun by phone aja. Jadi nggak perlu butuh fisiknya lagi kita, seperti itu. Itu untuk buku digital. Maaf ya saya agak cepat soalnya prakteknya lama. Waktu saya tinggal 1 jam lebih dikit. Kemudian ada 4 layanan. 4 layanan kita salah satunya yaitu Slim, kemudian bantuan dana. Cuman kalau tahun lalu udah dapat bantuan dana belum Pak? Belum. Nah sedihnya tahun ini itu bantuan dana kita itu tertahan. Jadi sangat disayangkan sekali. Seharusnya tuh kita mengeluarkan dana untuk bantuan perpustakaan masjid itu sebesar 50 juta. Cuma 15 juta. Tahun kemarin 15 juta kan, untuk musola itu 10 juta. Yang ini khusus perpustakaan saja. Kalau yang masjid beda lagi. Cuman saya kurang tahu karena kalau untuk masjid dia agak beda-beda nominal. Cuman kalau untuk perpustakaan masjid bantuan untuk sarana beda. Bantuan untuk sarana dan prasarana kita itu tahun lalu itu sebesar 50 juta. Dengan beberapa syarat seperti harus memiliki SK, kemudian harus memiliki ruangan sendiri. Kadang ada beberapa itu hanya pojok baca, jadi di pojok-pojok itu doang bukunya. Itu belum termasuk untuk perpustakaan. Kemudian harus ada koleksi buku, kemudian harus ada tulisan perpustakaan di depan ruangannya. Itu tahun lalu, tapi sangat disayangkan tahun ini tertahan gitu untuk bantuan dana. Cuman saya ingin memberikan sedikit informasi. Jadi di salah satu daerah itu bantuan untuk perpustakaan itu bisa didapatkan dari perusahaan-perusahaan seperti dari Bank BSI, kemudian sama satu lagi kalau saya nggak salah ya BRI. Jadi mereka memberikan bantuan berupa apa yang dibutuhkan sama masjid. Misal masjid itu membutuhkan perpustakaan, berarti mereka akan membantu dalam bentuk buku. Kemudian misalnya ada yang sampai mendapatkan ambulan juga ada. Jadi tergantung kebutuhan masjidnya itu apa. Jadi tiap-tiap perusahaan seperti BUMN juga punya. Itu informasi yang saya dapat karena ada surat edarannya dari pemerintah bahwa beberapa perusahaan tuh harus memberikan bantuan sosial seperti itu. Itu untuk bantuan dana. Kemudian layanan kita bantuan buku keagamaan Islam. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuat perpustakaan cuman terkendala budget untuk membeli buku, kami di pusat itu memberikan bantuan buku satu paket berisi 40 piece buku, jadi 20 judul. Cukup mengajukan surat via aplikasi yang bukan aplikasi sebenarnya, web. Jadi cukup mengajukan surat aja tanpa harus mengirim suratnya ke sana atau tanpa harus datang ke sana. Seperti itu ya. Kemudian layanan keempat yaitu telaah buku. Ini untuk telaah buku biasanya kami utamakan untuk para penulis. Biasanya tuh yang suka khotbah itu biasanya jago menulis menurut saya. Jadi misalnya teman-teman atau saudara punya keluarga yang pintar menulis, kemudian sudah memilih
memiliki karya bisa mengajukan bukunya untuk ditelaah di perpustakaan Islam digital ini. Oke, kemudian kita masuk praktek ya. Ini saya turun dulu bentar. Silakan bisa dibuka HP-nya semua. Ada yang bawa laptop? Ada. Boleh, kalau yang ada laptop lebih baik pakai laptop. Silakan. Hah? Di kamar. Di kamar. Ya udah, kalaupun ribet ke kamar nih, HP aja deh yang dibuka. Soalnya waktu saya sedikit, sisa sejam lagi, belum ada 4 layanan yang harus saya sampaikan. Silakan, yang punya laptop silakan dibuka laptopnya, kemudian masukkan link di depan. Silakan. Wifi ada. Atau mau saya hotspotkan nih? Ada. Nanti coba ditunggu dulu. Silakan, ya mungkin yang punya HP kemudian punya data paket bisa diisikan dulu linknya. Nggak ada barcode-nya. Oh, soalnya saya mikir ini isinya anak muda atau gimana kan, khawatir. Saya mau sebenarnya pakai barcode jadi tinggal di scan gitu kan. Kalau pakai laptop kan ribet juga, harus selfie gitu. Jadi saya siapkan link. Nggak kepikiran saya untuk pakai barcode. Silakan teman-teman yang belum bisa akses wifi. Ada? Simbi ya? Ya, betul sekali. Boleh dilengkapin aja link di depan. Silakan Pak, tolong diakses, jangan sampai saya sia-sia datang ke sini. Kalau Bapak klik khotbah, kalau Bapak dari Kementerian Agama biasanya ada aplikasi yang namanya Pusaka. Dia di situ juga ada. Jadi udah berintegrasi. Oke, ini naskah. Jadi naskahnya tinggal diklik aja Pak. Kalau misalnya butuh untuk tema pendidikan, tulis di sini aja. Sorry. Karena ini tuh mau kita launching bentar lagi. Jadi ini NTB ini orang-orang pertama yang tahu kalau ELIPS itu baru mau diperbarui. Jadi misalnya tentang tanggung jawab Muslim terhadap kelompok Iya, harus pakai ain ya kan ya. Nggak jago saya soalnya. Kalau ngomong saya jago. Oke, ini untuk naskahnya. Jadi tinggal diunduh atau cukup baca saja. Misalnya apalagi biasanya bapak-bapak yang tiap hari Jumatnya tuh harus ngisi. Nah biasanya kendalanya nyiapin materi. Jangan sampai materi yang minggu kemarin dipakai lagi minggu depan. Ini kita punya banyak sekali naskah, jadi tinggal bapak-bapak itu tinggal dibaca aja atau tinggal di print. Jadi seperti ini, bisa pakai HP juga kan, tidak perlu harus pakai laptop. Tinggal dibaca sampai ke bawah. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya mau cari apa, tinggal di searching tentang haji kah, tentang fikih, tentang waris, semuanya ada insyaallah. Itu untuk khutbah. Kemudian ini untuk buku digitalnya. Jadi misalnya bapak-bapak, saya ngomongnya bapak-bapak mulu ya, padahal ada kakak-kakak yang dari 2 orang. Gak apa-apa kayak kak ya? Oke. Ini untuk buku digitalnya seperti ini, sama misalnya bapak ibu ingin mengunduhnya tinggal diunduh. Kalau mau baca tinggal dibaca, cukup pakai HP saja. Kemudian untuk layanan kita ada 4, yaitu tadi yang pertama Slim, kemudian bantuan dana, kemudian bantuan buku, dan telah buku. Oke, kita masuk ke praktek. Oke ya. Dari sini siapa yang punya akun tadi? Dari mana Kak? Dari mana Lombok Tengah? Tahu password sama username-nya? Oke. Boleh kita pakai akunnya? Buat oke. Soalnya tuh jujur saya tahunya tuh semua udah punya akun Pak. Jadi saya tuh nggak nyediain akun contoh. Harusnya kayak tahun lalu, karena bilangnya tuh orangnya masih pada baru, saya menyiapkan akun contoh seperti itu. Saya boleh tahu username-nya nggak? Lulu. Kecil semua? Iya. Oke. Oke. Jadi kita pakai akun dari mana nih? Ini Kemenak ya? Kemenak. Oh bukan masjid, yang masjid. Sorry, yang masjid. Ada nggak? Masjid mana?
Masjid At-Taqwa Pancor. Oh ya, jangan kalau dari Kemenang takut saya. Padahal saya juga yang pegang. Boleh pinjam akunnya untuk kita pelajar hari ini? Oh, gigi. Oke, username-nya apa? Login. Taruh Mbak. Di apa? Jadi nanti kita semua masuk pakai akun. Elipski kan? Iya betul. Torik At-Taqwa Pancor. Semuanya Torik. digabung. Torik apa? THORIK. RIK. Q. Q. Torik ini. At-Taqwa. Double nggak T-nya? Ya, betul. Takwa. Kayak ini. Pancor. Oh, pancang ya? Ya. Pancor ini. Kurang N. Pancor. Passwordnya At-Taqwa. Loh, pantas nggak bisa saya masuk ini. Ulang. Torik. At-Taqwa pakai Q. Saya bantu ngetiknya, Mbak. Takwa. T-nya double ya tadi ya? Ya. Pakai Takwa. Pancor. Pancor. Passwordnya nggak apa-apa ya, tahu semuanya. Namanya belum pas itu, Mbak. THO. Luar biasa. Ya. Nah, Passwordnya At-Taqwa.elipski. kecil semua ya. Ya. Double At-Taqwa. .elipski Elipski 2022. 2022. Oke. Teman-teman, boleh sekarang kita pinjam ya akunnya? Oke, saya tulis ulang ya di sini biar teman-teman loginnya menggunakan akun dari Masjid At-Taqwa. Username Taqwa Pancor. Silakan bisa dimasukkan usernya. Terus untuk passwordnya tadi apa? Elipski. Bukan Taqwa dulu ya. Taqwa dulu deh, Taqwa deh. At-Taqwa.elipski 2022. Taqwa.elipski 2022. Oke. Kembali Mas. Cek. Silakan Bapak Ibu, silakan masuk menggunakan akun yang di bawah sini. Jadi semalam itu saya nyari contoh akun. Kalau saya ngomong kayak gini kedengeran gak sih? Ya. Iya. Saya cari akun Elipski yang sesuai standarnya. Ada salah satu kasih saya di Kemenang. Itu kalau nggak salah Pancor ini deh. Iya. Oke. Tahun Bener ya? 2022 ketemu kan? Ketemu ya kita ya. Oke. Silakan bisa masuk login. Ada yang nggak bisa? Ulang ya. Maksudnya Yang tadi oh iya. Seritur? Bukan. Oh, loginnya. Login ulang. Loginnya di pojok kanan atas. Jadi masuk. Yang pakai HP. Jadi di atas sebelah kanan itu ada kotak 4. oh iya. Ada kotak 4. Terus tinggal masukkan username-nya, kemudian passwordnya. Ya, tinggal klik masuk. Iya, coba. Nah, tinggal masukkan username, kemudian password. Username-nya di sini. Masuk. Ya. Kecilan ya? Saya besarkan lagi. Ada masukin deh. Iya. Bisa Pak? Tarik. Oh, ini linknya yang mana? Tarik. Tulisan. Ada yang belum bisa? Hah? Oh, kena uji. Bisa? Udah.
Kenapa ya? Mantap Pak. Kalau gini, Udah bisa masuk lagi semua? gagal nih. Hah? Gagal? Ya. Coba pelan-pelan. Agak susah memang username-nya nih. Biar nggak dihack. Oh iya betul sih, saya mau nyoba ngehack kemarin, ini apa passwordnya, luar biasa. Udah dapat bantuan belum tahun lalu? Belum. Belum ya? Karena udah pencairan di 2021 jadi Lewat ya? selanjutnya lewat. Ah, iya. Mungkin buat yang Tahun depan mungkin ada ya. Kalau untuk tahun ini segini tuh apa namanya? MBP. Jadi apa namanya, tertahan ya. Jenis Udah. bankanya kayak gimana? Uang. Jadi nanti uangnya itu digunakan untuk sarana dan prasarana seperti pembelian buku, rak, laptop, printer, kemudian AC boleh dipasangin, boleh karpet, meja, kursi. Intinya tuh untuk perpustakaannya. Administrasi perpustakaan. Ya, betul. ATK boleh. Udah Bapak Ibu, saya lanjut. Udah ya. Oke. Gagal nih, Pak. Gagal nih. Apa yang salah nih? Gagal. Mungkin Tapi benar kan itu password sama Maksudnya yang lain udah bisa masuk kok. Silakan masuk. Lama banget ini. Jadi pertama-tama tampilan di HP sama laptop mungkin akan sedikit berbeda ya. Jadi kalau misalnya nggak ada dashboard panel, jadi di situ ada garis-garis 3 pojok, itu diklik aja. Nah tampilannya ada seperti ini nanti. Oke. Pertama yang saya mau kasih tahu itu kan pertama bantuannya. Jadi bantuan di sini bisa diklik. Bantuan, kemudian bantuan perpustakaan masjid. Oke, ini kita buka dari tahun 2021. 2021 itu kita buka sampai di tahun kemarin, tapi sayangnya tahun ini sekali lagi ditutup. Untuk bantuannya sendiri kurang besar nggak ini? Segini cukup? Nah, bantuannya itu sebesar 50 juta. 50 juta itu hanya digunakan untuk sarana dan prasarana. Jadi bukan untuk membangun dinding. Jadi ada beberapa, kita datang verifikasi, uang yang digunakan itu malah digunakan untuk bangun pagar. Beda cerita dong ya, karena kan kita khusus untuk perpustakaannya. Kemudian ada lagi yang uangnya tuh dipakai untuk cat dinding. Lebih lucu lagi, padahal udah tertera di Juknis itu hal-hal yang barang-barang yang bisa dibeli itu udah tertera gitu loh, seperti buku, kemudian rak, kemudian laptop, printer, yang kayak gitu masih bisa. Jadi untuk membangun perpustakaan itu lebih hidup lagi. Itu untuk fungsi bantuan yang kami sediakan pada tahun lalu. Kemudian mungkin karena tahun ini tutup, saya semoga tahun depan kita buka lagi. Jadi saya ajarkan dulu bagaimana cara menguploadnya. Seperti itu ya. Jadi di sini ketika Bapak tadi klik bantuan dana, kemudian bantuan perpustakaan masjid, kemudian ada tampilan seperti ini ya. Ada detail bantuan, form pengajuan bantuan, upload dokumen proposal, persetujuan dan kirim. Semua ini sudah ada template-nya Bapak Ibu. Dari Kanwil biasanya nanti nyebarin template-nya seperti apa. Jadi tinggal Bapak ganti pakai kop surat, kemudian diisi data-datanya, cukup seperti itu. Yang beda paling nanti di SK. Setiap masjid biasanya SK-nya beda-beda bentuknya. Paling di situ aja. Untuk untuk proposal rata-rata sama semua, cuma di SK-nya aja yang beda. Untuk bantuan masjid ini apa aja sih yang harus kita sediakan? Ya. Pertama itu memiliki ruangan khusus. Jadi dia nggak gabung sama masjidnya. Jadi ada beberapa masjid itu mengajukan bantuan perpustakaan masjid, tapi perpustakaan masjidnya tuh itu tadi cuma di pojok-pojok sini doang. Ini belum masuk kategori perpustakaan. Jadi minimal nggak perlu besar sebenarnya, ruangannya cukup kecil aja. Yang penting dia ada ruangan tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki SK pengurus perpustakaan masjid. Biasanya dari masjidnya langsung yang mengeluarkan SK-nya. Ya, dari takmirnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memiliki koleksi buku.
Jadi bukan hanya Al-Quran saja, jadi memiliki koleksi buku. Jika terhalang tidak lengkap, kurang memiliki buku, jadi teman-teman bisa mengajukan wakaf buku di tiap hari Jumat. Biasa beberapa daerah sudah seperti itu. Jadi untuk mengumpulkan buku, daripada kita mengeluarkan biaya untuk belinya, lebih baik mengadakan kegiatan wakaf buku tiap Jumat biasanya. Beberapa masjid sudah melakukan itu dan berhasil. Cuman yang perlu diperhatikan kembali, sebelum buku-buku itu kita display di rak, kita pastikan dulu judulnya apakah sudah sesuai dengan bacaan yang harus mestinya dibaca, karena ada beberapa buku ya yang tidak boleh harus ada di masjid, cuman kok bisa ada di masjid, jadi harus diseleksi lagi bacaan-bacaannya seperti itu. Udah berapa tadi? 3. Udah baru 3 ya. Kemudian yaitu sarana dan prasarananya. Jadi tidak hanya ada buku di situ, ya. Di situ harus ada rak, kemudian minimal itu tulisan banner, tulisan perpustakaannya. Itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima berarti ya. Yang kelima tuh ada kegiatan di situ. Jadi nggak cuma dipajang doang bukunya. Jadi ada misalnya adik-adik TPA. Biasanya di masjid-masjid itu ada TPA. Dibawa ke perpustakaannya seperti itu. Cukup seperti itu aja sih untuk bantuan dana. Kemudian untuk bantuan buku, kalau misalnya teman-teman mau memiliki koleksi buku yang keluaran dari Kementerian Agama, suratnya sudah ada template. Sama, udah ada template-nya, jadi nanti tinggal di-upload aja suratnya di sini. Jadi nanti teman-teman tinggal isi judul, kemudian prakatanya cukup Assalamualaikum, kemudian alamat dari masjidnya ya, bukan alamat rumah Bapak itu, jadi alamat dari masjidnya, kemudian nama Bapak Ibu, kemudian kontak, dan pastikan kontak yang dimiliki itu aktif. Ya jangan sampai tidak aktif. Kemudian alamat email, tinggal klik simpan, kemudian tunggu saya yang mengkonfirmasi surat, baru bisa mengambil buku. Dan untuk buku kita lagi membuat kerjasama dengan pos, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengirimannya. Semoga tahun ini terrealisasi, jadi tinggal mengajukan saja. Kalau yang tahun lalu mereka harus mengeluarkan biaya lagi untuk pengirim, iya harus ongkir karena COD ya, modelnya seperti itu. Dan itu lumayan banget untuk teman-teman yang rumahnya jauh kayak NTB, ongkirnya sangat mahal sekali kan. Jadi kita berusaha bagaimana caranya bekerja sama dengan pos agar tadi biayanya biar kami yang tanggung seperti itu, atau dari posnya langsung sama-sama. Jadi seperti itu. Itu untuk bantuan buku. Kemudian ada hal titipan dari atasan saya bahwa setiap akun harus memiliki foto profil. Jangan muka Bapak Ibu sendiri, jadi untuk akunnya. Jadi pertama di dashboard panel itu kan ada di bawah postingan ada perpustakaan. Coba diklik dulu Bapak Ibu. Itu bantu diklik. Tampilannya akan seperti ini. Masjid Besar At-Taqwa gini-gini, sama ya? Mana nih? Terus ada tulisan galeri yang warna ungu. Kalau HP biasanya digeser kalau nggak salah, digeser aja. Ada? Itu diklik. Mana nih? Perpustakaan ini? Ya, udah? Ada Pak? Tadi saya ulang ya? Ulang dari awal. Dari sini ya. Dashboard panel teman-teman itu kan ada tulisan perpustakaan. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, ada tulisan galeri warna ungu. Diklik. Nah, tampilannya kan seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh akun yang sudah terverifikasi bagus. Jadi memiliki foto ruangan. Jadi ada beberapa itu akun masjid yang hanya tuh tumpukan Al-Quran aja fotonya. Jadi pertama ini yang maksud saya tadi ada kegiatan di dalamnya seperti ini.
Dan yang di ini Lombok ya Pancornya. Nah, ini salah satu yang bagus akunnya yang ada di NTB. Tanggal lah, Pancor. Karena kemarin ini contoh bukan saya yang cari, jadi langsung Pak Tukino, jadi atasan saya itu Pak Tukino itu langsung cari ini tolong kasih tahu peserta contoh akun perpustakaan masjid digital yang bagus seperti ini. Jadi ini yang namanya kegiatan di perpustakaan. Jadi buku-buku itu tidak hanya disimpan saja tapi digunakan. Jadi gak usah takut rusak buku kalau dipakai main sama adik-adik ya. Jadi harap maklum aja seperti itu. Ini pertama untuk contohnya ada kegiatan. Nah ini juga bagus. Ini bukan diambil di Google kan? Enggak. Karena belum saya cek ini. Original. Oh yes, oke. Berarti ini contoh dan ini yang bikin saya speechless lagi. Buku-bukunya tuh udah ada nomornya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan. Jadi di bukunya sudah ada nomor. Jadi beberapa masjid itu nggak sedetail ini mas, nggak sedetail ini. Jadi cuma beberapa yang memiliki ilmu yang bisa sampai sejauh menomorin. Ada satu juga yang di Bima. Saya pergi verifikasi di Sape. Itu juga perusahaannya bagus juga. Cuman sayangnya dia belum ngupload seperti ini. Jadi terpaksa saya ngambil yang Pancor buat sampel. Seperti itu. Ini untuk ya sama-sama. Nih, kemudian ini untuk kegiatan, nah kegiatan-kegiatan seperti ini. Cuman ada yang kurang, satu tinggal upload foto foto banner yang belum. Tapi ada kan ya? Tinggal itu aja, nanti tinggal diupload soalnya tahun ini mau diverifikasi ulang. Jadi yang tidak memiliki foto seperti ini akhirnya akan kami hapus. Jadi kita hanya ingin memastikan orang-orang yang bentar lagi kita bakal banyak kegiatan. Jadi orang-orang yang kami undang itu sudah memiliki akun yang bagus seperti itu. Ini untuk profil, kemudian apa lagi ya yang penting? Oke, kemudian kembali ke dashboard panel teman-teman. Di situ ada profile paling bawah. Di sini, nah ini udah ada foto nih. Jadi perlu beberapa tuh ada yang masih bawa template bawaan fotonya yang dari ellipse-nya. Jadi teman-teman coba diganti. Ini harus ya. Oke, saya kasih lihat dulu. Ini titipan pesan dari atasan saya. Jadi kegiatan BIMTEK hari ini itu harus ada ini. Oke, harus ada 6 ini untuk yang punya akun. Oh ya Mas Pari, ini kan beberapa banyak yang nggak punya akun ya. Nanti mungkin bisa dibantu buatkan akun aja kalau memang punya perpustakaan musik ya. Ini ada 6, mungkin bisa difoto aja. Jadi untuk teman-teman yang sudah memiliki akun tinggal melengkapi pertama foto. Ini beberapa foto. Pertama foto ruangan luar dalam, kemudian foto profil perpustakaan masjid yang tadi saya bilang ya di profil paling bawah di atasnya log. Kemudian rak buku, foto rak buku tadi saya kasih contoh juga. Kemudian sarana dan prasarana, terus tulisan perpustakaan, tadi yang Pancor tinggal itu aja ya berarti ya. Kemudian nomor, ini yang paling penting, nomornya harus aktif. Karena kami kesulitan kalau misalnya nomornya nggak aktif, kasihan orang kandungnya juga yang ribet, ya Mas Fahri ya. Jadi biar saling sama-sama enak aja gitu. Udah difoto? Oke. Kita lanjut lagi. Saya kecepatan nggak sih ngomongnya? Aman ya? Oke. Seperti ini. Kemudian untuk validasi itu sebenarnya cukup di situ sih, karena kita mau memastikan masjid itu benar-benar memiliki perpustakaan atau tidak. Karena kasihan kalau misalnya dari orang kami sudah turun ternyata perpustakaannya nggak ada seperti itu, ataupun dari kami yang jauh. Ada yang lucu di salah satu daerah, nggak bisa saya ucapin di sini. Jadi teman kami itu pergi verifikasi untuk bantuan perpustakaan masjid. Kita ke sana masjidnya tuh belum bangun. Itu yang lucu. Dari sekian banyak verifikasi yang saya datang, paling lucu itu. Saya pikir foto dari, pastinya kan kita lihat foto dari proposal ya. Oh bagus nih gitu, perlu kita datangin, perlu apakah benar seperti ini, ya berarti itu kan. Setelah kita datang ternyata masjidnya belum dibangun. Kayaknya itu memang contoh dari arsiteknya bahwa perpustakaannya kan seperti itu. Dan yang kayak gitu biasanya nggak bakalan lolos. Itu. Kemudian ada beberapa proposal itu fotonya ngambil di Google. Ini berawal dari saya iseng ya.
Jadi kan saya verifikasi juga nih untuk proposal-proposal teman-teman yang masuk. Jadi foto rak buku gitu kan. Saya bilang kok bagus banget, kok baru ketahuan sekarang ada masjid yang memiliki perpustakaan yang bagus. Iseng lah saya scroll kan, saya cari di Google, ternyata fotonya nggak di Google. Nah itu yang langsung saya konfirmasi ke Pak Tukino, coba deh Pak ini diverifikasi ulang lagi gitu, apa benar seperti ini. Takutnya kita sudah memberikan bantuan tidak tepat sasaran. Kasihan yang sudah bagus nih, kayak Pancor aja belum dapat bantuan ya. Belum lagi. Oh belum lagi ya, nggak bisa tuh ya Allah. Kayak gitu loh. Ada beberapa masjid yang bagus, cuman kasihan gitu loh. Ada yang di Sapi itu saya usahain karena dia bagus memang. Cuman tuh dia berusaha tapi nggak lolos. Akhirnya saya yang bantu karena saya pergi verifikasi udah dia paling bagus kayak gitu. Jadi kita melakukan validasi ini juga yang seperti saya bicarakan tadi harus lengkap. Kayak di galeri ini untuk memastikan teman-teman yang benar-benar memiliki. Tapi usahakan jangan ambil di Google deh. Ke backlist soalnya, bukan sama saya, sama Pak Tukino. Jadi gitu. Kemudian apa lagi ya? Untuk validasi sih cukup itu aja ini. Cepat juga ternyata saya. Kemudian saya mau kasih waktu 10 menit. Coba dibuka di postingan di situ. Kemudian artikel. Oke. Di sini saya mau teman-teman, karena kita kan literasi ya. Saya mau lihat sejago apa Bapak Ibu dalam menulis. Cukup sedikit aja. Temanya tentang hari ini perpustakaan masjid. Jadi tulisan siapa yang bagus nanti saya kasih hadiah. Seperti itu. 10 menit cukup nggak waktunya? 5 menit deh, 5 menit. Gimana ini? Gimana? Oke, setuju dulu kan ya? Setuju dulu? Iya. Oke, setuju ya. Oke, nanti saya kasih hadiah. Pertama udah, tampilannya udah seperti ini? Udah ya. Di situ ada tulisan tambah data. Senjata dia. Atau saya ulang lagi? Ulang. Oke, siap. Disuruh ulang, saya ulang deh. Gitu. Oke, pertama postingan. Kemudian artikel, udah? Udah. Kemudian tambah data. Ya. Nah, oke, tampilannya udah sama ya seperti ini. Saya ulang setengah. Nanti habis acara ini dihapus-hapusin aja, nggak apa-apa. Kayak tahun kemarin sudah. Ya sama aja lah, selalu dipakai ya. Oke, udah sama seperti ini. Artikel. Saya artikel. Hadiahnya berupa pulsa ya Bapak Ibu ya. 50.000 ya? Kok tahu? Udah tahun kemarin. Dapat juga jangan. Oke, udah sama. Oke, judulnya perpustakaan masjid. Itu judulnya. Untuk thumbnail bebas teman-teman mau ngupload foto apapun, ya, selfie yang hari ini juga nggak apa-apa. Cuma nanti yang saya cross check itu isi postingannya. Kalau saya kembali ini ada lagi ya. Kenapa? Apa kendalanya? Saya kok belum tampil artikelnya, Pak? Hah? Di dashboard panel kan? Ya, udah. Nah, kemudian klik postingan. Postingan. Oh, postingannya. Udah? Kemudian ada tulisan artikel di situ. Sudah. Tambah ya? Klik tambah. Tambah data? Iya, nih ya saya ulang ya. Postingan, kemudian artikel, kemudian tambah data. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sudah. Oh, saya boleh minta saran nggak? Saya ada sedikit syarat. Jadi di belakang judul perpustakaan itu tambahkan nama Bapak Ibu. Jadi saya biar tahu ini tulisan siapa. Oke? Sudah? Saya kasih waktu 5 menit cukup nggak? Bebas deh, menulis apa aja. Kalau bisa semenarik mungkin. Ada kendala Bapak Ibu? Gimana nulis ini? Nulisnya diisi postingan Bapak. Ya kayak misalnya perpustakaan masjid. Berapa alinea? Bebas ya? Gimana? Berapa alinea bebas? Bebas, nggak usah banyak-banyak lah, yang simpel-simpel saja. Judulnya. Saya kasih waktu 5 menit ya, nggak usah lama-lama ya. Jangan lupa dikasih nama ya di situ Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti nggak bisa ke-upload, jadi biar saya yang samperin, saya yang baca. Karena kan ini baru mau di launching ya.
baru mau di launching, jadi saya takutnya ada trouble kalau di uploadnya berbarengan seperti itu. Silakan waktunya dimulai dari sekarang. Ya. Jangan lupa dikasih nama ya Mas Ibu. Selesai namanya kirim ya. Ya. Kalau nggak saya umumkan sekarang, bisa nanti habis maghrib diumumkan panitia. Tinggal kirimkan nomor telepon. Untuk Saya. berapa orang Mbak hadiahnya? Tergantung jumlah bagus yang nulis. 1 orang. Kalau dulu saya nanti 3 orang nih kalau nggak salah. 3 orang. Ya. Kalau kali ini special edition. Yang ngasih akun dapat juga. Iya, nggak bisa dong. Tergantung yang punya akun tulisannya bagus apa enggak. Kalau bagus, biar saya kasih hadiah. Oke. Oke. Simpan ya Bang. Ya, betul. Aduh, mandiri sekali peserta kali ini ya. Jadi kalau sudah, tinggal klik simpan. Sudah. Jangan lupa Sudah. thumbnailnya harus diisi ya. Jangan lupa dipilih foto bebas apa foto selfie kan. Tulisan. Kamu foto juga deh. Boleh diulang Pak? Saya lupa tadi untuk fotonya. Nah, Boleh diulang? oh boleh, boleh. Boleh, silakan. Yang penting namanya. Ya. Oke, 2 menit lagi. Bosan untuk foto ya. Oke, 1 menit lagi. Nggak usah terlalu ribet, ya simpel-simpel saja. Kalau bisa ada lucu-lucunya. Oke. Bisa tinggal kirim foto aja nih Mbak. Tadi lupa. Sukses, oke. Sukses. Oke, kita lanjut ya. Berarti nanti karena waktunya lumayan nih, masih banyak, nanti saya umumin di akhir, langsung saya pilih aja, langsung minta nomor telepon. Kita lanjut untuk menambahkan operator. Udah selesai belum sih? Masih pada fokus kayaknya. Belum selesai. Oke, sip. Kalau sudah disimpan, saya cek. Karena ceknya harus pakai akun admin.
Oke, selanjutnya kita lanjut untuk menambah operator. Satu dulu. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk menambah operator, karena kan biasanya di masjid itu operator staff apa ya bahasanya ya? DKM itu nggak hanya satu orang, biasanya ada lebih dari satu. Nah, kita harus belajar bagaimana cara menambahkan akunnya seperti itu, biar jadi yang akses itu bukan cuma satu orang, kadang beberapa dari perpustakaan masjid itu tidak mewariskan akunnya seperti itu, jadi lupa. Jadi untuk menghindari lupa mewariskan akun, jadi lebih baik satu akun itu dipegang 2 atau 3 orang seperti itu. Jadi bagaimana sih caranya untuk menambahkan operator itu? Jadi teman-teman, pertama kembali ke dashboard panel, kemudian ada yang tulisan perpustakaan, itu diklik. Kemudian di samping galeri itu ada operator. Kita klik operator. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman tinggal klik sama kayak artikel tadi, klik tambah data. Oke, kemudian tinggal ditambahkan nama operator, kontak operator, sama email operator. Silakan teman-teman bisa diisi dengan nama operator, kontak operatornya, sama email masing-masing. Ini hanya untuk latihan saja, jadi nanti setelah ini Masjid At-Taqwa mungkin bisa mengubah passwordnya ya habis acara. Silakan teman-teman. Jadi nanti saya bisa cek ini siapa peserta yang aktif juga. Dari namanya, kemudian kontak operatornya. Oh, diulang, oke. Jadi di dashboard panel itu di perpustakaan, kemudian di samping galeri itu ada operator. Kemudian yang warna biru di atas ada tambah data. Klik tambah data, kemudian tambahkan nama operator, kontak, dan email. Seperti itu. Kemudian klik simpan. Saya kasih contoh. Ulin. Ada yang nggak punya email Bapak Ibu? Email masing-masing aja. Jadi operator di sini yang dimaksudkan tuh Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Jadi bukan orang lain kecuali ingin menambahkan orang lain seperti itu. Sukses. Langsung dah. Sukses. Boleh diulang Pak ya? Boleh banget. Kalau ada pertanyaan, saya ditanya aja langsung ya. Siapa? Yang tadi? Iya, dari tadi menanya. Oh iya lah. Oke, gimana gini? Apa? Yang tadi? Ulang sekali lagi. Yang perpustakaan? Ya, Oke. Jadi teman-teman di dashboard panel ada tulisan perpustakaan di bawah postingan. Oke. Klik ya. Perpustakaan. Kemudian ini kan udah sama ya. Kemudian ada tulisan operator warna biru. Diklik. Kemudian tambah data. Ini ada yang udah berhasil nih. Mbak Ikul Farahmawati. Wih. Nah, kan yang nggak ngerjain kelihatan ya di sini. Tambah data, terus Tambah data, kemudian tinggal isi nama, kontak, sama email. nama operatornya enggak? Iya dong. Nama Bapak Ibu aja. Ini kita bisa lihat yang sudah mencoba. M. Zikrin Hakim, Mas Ruri, Muhammad Faiz, Rusni, Torik. Ini yang punya akun. Ini saya. Simpan ya? Ya, kemudian klik simpan, nanti akan ada tulisan sukses. Oke. Nah, habis itu kita bisa mengedit kembali kalau misalnya kita mau mengubah dari akunnya. Cuman ini
nggak bisa karena akun ini kan sudah ada yang punya ya, jadi saya nggak berani ngotak-ngatik nih. Ya jangan. Jangan tuh yang, jadi nggak dapat izin saya dari yang punya. Jadi saya hanya memberitahukan aja. Jadi akun Bapak itu bisa Bapak Ibu edit sendiri. Jadi dari nama instansi, kemudian nama ya, buat yang belum punya dan ingin membuat perpustakaan masjid. Saya menyarankan nama perpustakaan itu sesuai sama nama masjidnya. Jadi jangan dibedakan. Itu untuk mempermudah pendataan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nama masjidnya Masjid Besar At-Taqwa, berarti perpustakaannya itu juga. Karena ada beberapa daerah itu dia membedakan antara nama masjid dan perpustakaannya. Seperti itu. Kemudian provinsi, Kabupaten Lombok Timur, Kelong. Jadi nanti diisi sendiri. Ini sebenarnya bisa dibantu sama kami untuk membuatkan akun. Seperti itu. Kemudian diisi email, media sosial, kemudian waktu kunjungan. Kemudian nanti tinggal klik simpan, akan tersimpan. Sama seperti tahun kemarin juga seperti itu. Gimana Bapak? Udah aman ya? Oke. Kemudian itu untuk itu untuk perpustakaannya kita sudah udah diedit dan akun tuh bisa juga dihapus, cuman jangan sekali-kali klik yang hapus. Oke, kita kembali untuk mengecek naskah khotbah ya. Naskah khotbah bagaimana cara mendownloadnya, kemudian apalagi ya Bapak Ibu ya? Kayaknya materi udah cukup sampai itu aja sih sebenarnya. Mau lebih panjang lagi. Sebenarnya masih ada yang lebih susah lagi, cuman lebih enak sebenarnya menggunakan laptop. Karena ada ada repository di situ, kelihatan ya. Jadi sebenarnya saya mau ngajarin ini juga. Cuman kalau menggunakan HP dia akan sedikit sulit. Jadi di dalam, jadi gini, repository itu kayak perpustakaan Bapak Ibu tapi dalam bentuk digital. Jadi Bapak Ibu kan biasanya di perpustakaan itu memiliki koleksi buku. Nah, uploadnya di sini. Jadi teman-teman misalnya ada yang butuh buku tentang tentang fikih misalnya. Jadi Bapak Ibu tuh bisa mengupload buku yang ada di masjid dan gampang ditemukan sama teman-teman yang membutuhkan bukunya seperti itu. Tapi ada syarat tertentu dalam penguploadan buku. Yang pertama, yang bisa diupload itu hanya cover, kemudian daftar isi, sama cover belakang. Hanya 3 itu. Jadi nggak bisa di PDF-kan semua. Itu untuk mengurangi duplikasi. Ya, pintar banget ini 100. Jadi biar tidak ada bahasanya tuh, jadi dari penulis atau penerbitnya tuh komplain gitu loh. Kok diperbanyak sedangkan tidak izin seperti itu. Jadi hanya itu yang bisa diupload untuk di repository seperti itu. Kemudian saya mau membawa teman-teman, apalagi tadi kayaknya sudah saya sampaikan semua ya, 3-3-nya ini ya. Ada waktu. Hah? Ada waktu ini. Oh iya, boleh, silakan Bapak. Tanya. Iya. Ya, yang pertama saya sampaikan dari awal. Karena tadi ada beberapa dari rekan-rekan yang sudah mendapatkan bantuan dan sudah saya kira data-data yang diundang saat ini atau pengurus masjid yang diundang saat ini itu pasti sangat berharap. Ya. Maka tadi di awal itu Mbak Mariam itu tidak mencantumkan nomor. Pertama, karena kita butuh sekali nanti untuk komunikasi setelah ini. Ya. Lebih-lebih tadi disebutkan perpustakaan di Bima. Itu tidak tembus-tembus kalau tidak ada bantuan dari saya. Ya. Itu sangat kita harapkan untuk nantinya kita bisa tentunya berkembang situ. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata sekarang itu masjid itu bentuknya itu tingkat. Oh iya. Dan kebiasaannya tingkat 2 itu tidak kepake.
Iya, betul. Kecuali kalau di masa Idul Fitri atau Idul Adha, Oh iya. itu baru dipakai. Ya, tapi di awal tadi disampaikan perpustakaannya harus pisah. Sorry, bukan pisah ruang, bukan pisah gedung ya. Mm-mm. Jadi dia di masjid yang sama, kemudian Oke. dia disekat gitu loh, maksud saya. Ya, Itu maksudnya. Itu Apa ya bahasanya ya? Sendiri sedikit di ruang Ada ruang ya, ruang khusus, cuman masih di lingkup masjid. Oke. Karena ada beberapa tuh dia di perpustakaannya tuh di luar masjid. Pojoknya di pojok masjid tapi tidak Itu masih disekat boleh, gitu ya. cuman jangan sampai karena ada beberapa tuh yang di luar masjid gitu loh, malah di ruko sebelah. Jadi itu namanya bukan perpustakaan masjid, jadi perpustakaan ruko kayak gitu loh. Tapi kalau masih dia di halaman masjid itu Masih boleh. masih boleh Yang penting walaupun masih dengan dalam- ruangan yang beda. Hah? Dengan ruangan yang beda. Iya, it's okay. Kalau kayak gitu masih boleh. Oke, itu yang saya Iya. lakukan saat ini. Saya membuat kafe masjid. Oh, keren itu. Kafe masjid itu di situ ada buku tetapi masih sedikit. Iya. Koleksinya masih sedikit. Nah, harapan kita orang yang datang ngopi itu bisa sambil membaca, sambil santai membaca. Tetapi dia tidak tertutup. Dia ada apa ya? Ada fotonya nggak? Enggak, saya bawa foto. Oh, nggak ada foto ya. Iya, Oke. tapi kalau mau dibuktikan bisa datang. Oh ya, siap. Dekat sini tak? Iya. Besok Nanti pagi kita juga pulang kirimin. saya Mungkin- soalnya. Mungkin penting nanti kita mendapatkan masukan kalau ada nomornya tadi. Hmm. Tadi saya bayangannya karena rata-rata kita masjidnya tingkat, terus saya kemungkinan gitu di atas ke lantai 2 itu bisa dijadikan sebagai tempat perpustakaan. Cuma kadang-kadang orang tidak bebas masuk naik ke atas ke lantai 2. Nah, itulah yang saat ini saya coba untuk lakukan. Di satu sisi dia itu kafe, tapi di satu sisi juga dia adalah perpustakaan. Oke. Apakah penting dia harus tertutup seperti ruangan, ataukah kita bebas gitu kayak kafe gitu, terbuka gitu ya? Oke. Udah, 3 itu saya bantu jawab dulu ya. Oke, silakan. Oke. Makasih. Yang pertama, masalah yang nggak tembus-tembus ya. Jadi biasanya perpustakaan itu kecolongan masalah waktu. Itu udah kredit banget soalnya kan dari tim IT ini sudah men-timer web itu akan tutup secara otomatis dan cuman dia yang bisa buka gitu. Jadi kalau misalnya sudah terlambat dia sudah. Nah, seperti yang di Sape itu, kenapa saya bantu? Karena semangat dari pengurus masjidnya gitu loh, mengurus selama 2 tahun dia mencoba, akhirnya yang di tahun kedua saya bantu karena memang potensi dari masjid itu tuh bagus. Jadi ada masjid besar di Sape itu dan posisinya tuh strategis banget. Kemudian banyak jamaahnya, banyak kegiatannya seperti itu. Itu jadi saya ngebawa proposal itu lapor ke atasan tuh enak gitu jelasin. Cuma sebelumnya saya pernah sempat datang verifikasi karena dia mengajukan bantuan, cuman nggak lolos kayak gitu. Nah, kemudian kenapa saya bilang bagus? Setelah kita kasih bantuan, perpustakaannya jadi sangat bagus. Jadi awalnya dia di belakang. Biasanya beberapa masjid itu punya ruangan di belakang mimbar. Kalau nggak salah ya, biasanya buat ruangan istirahat. setelah mimbar. Iya, buat simpan barang-barang. Nah, awal mulanya tuh hanya seperti itu. Tapi setelah kita kasih bantuan, perpustakaannya tuh dia pindah di depan masjid. Jadi saya tuh merasa nggak sia-sia saya ngebantu gitu loh. Jadi setelah saya datang lagi perpustakaannya sudah bagus banget, dari fasilitas bagus, kemudian bentuk ruangannya cuma masih ada foto kan, kalau ada foto saya kasih lihat gitu loh, before dan after itu sangat bagus. Cuman ada beberapa tuh masjid yang bantuan yang telah kami berikan itu tidak digunakan dengan baik. Kadang itu yang bikin saya sedikit kecewa gitu. Karena apalagi kalau misalnya nama masjid itu saya yang bawa seperti itu. Itu untuk yang pertama ya Pak ya. Jadi tuh saya tuh bukan cuma lihat dari link, bukan seakan-akan saya dari Bima terus saya bantu, bukan. Karena potensi dari pengurus masjidnya bagus kayak gitu. Dan bukan cuma diurus gitu loh. Jadi ada aktivitas di dalam itu kayak ngopi bersama mereka. Jadi selalu mengadakan malam minggu itu ngopi bersama di perpustakaannya. Jadi nggak cuma buku yang disimpan seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya ada kafe dan ada perpustakaan di masjid itu bagus. Jadi dia ada kegiatan, nggak hanya buku.
Malah saya support kayak gitu loh. Tapi harus dipastikan lagi jumlah buku yang dimiliki itu nggak boleh sedikit. Kalau misalnya sesuai dengan peraturan dari Perpusnas, perpustakaan itu bisa dikategorikan buku jika memiliki 1000 judul buku. Tapi kan kita perpustakaan rumah ibadah itu beda lagi, jadi diringankan. Jadi cukup memiliki 100 atau 150 judul buku. Jadi lebih sedikit itu tidak apa-apa. Karena kan biasanya ruangan kita lebih sedikit ya Pak ya, lebih kecil. Itu. Kemudian apa lagi tadi Pak pertanyaannya? Yang perlu sebenarnya yang menjadi pertanyaan tadi itu adalah bagi rekan-rekan yang saat ini hadir ke dalam kegiatan ini itu bisa dibantu nantinya itu maksudnya. Itu kembali lagi kalau misalnya teman-teman gitu punya kemauan itu udah pasti saya bantu Pak. Ya, tapi begini kan biasanya mohon maaf karena saya juga berada di pendidikan juga. Iya. Jadi biasanya kalau dia tahun ini dia dapat, kadang-kadang tahun berikutnya juga dapat. Oh, kalau di Rizky enggak? Iya. Cukup sekali. Ya, itu artinya apa? Kalau Mbak Mariam ya itu nantinya sudah punya akun kami ataupun alamat email kami, itu mungkin penting untuk memberi info-info. Sehingga nanti kan di situ ada, oh ini sudah dapat tahun lalu. Jadi kami ini tidak terlalu berharap nantinya, tetapi kami benar-benar berharap bahwa kami punya dapat bantuan itu, tapi dengan realnya gitu. Harapan kita. Terima kasih. Sama-sama. Jadi bantuan yang kami berikan itu tidak akan 2 kali. Jadi 1 orang sekali, kemudian tiap provinsi itu biasanya mengajukan. Jadi kayak gitu. Jadi yang dipilih sama provinsi juga tuh nggak main-main. Cuma kalau saya pribadi, kalau misalnya perpustakaan atau masjidnya itu dia bagus, itu udah pasti saya bantu. Karena saya nggak mau gitu, negara udah mengeluarkan biaya sedemikian besar gitu, cuman tidak bermanfaat untuk masyarakat. Seperti itu Pak. Kedengaran ya suara saya? Siap. Nah, seperti itu. Ada lagi tentang bantuan masjid? Karena saya berharap tahun depan ini insya Allah dibuka lagi ya. Sebenarnya tuh kita sudah sediain 1M untuk bantuan tahun ini. Cuman ya itu tadi ada kendala sedikit. Jadi setidaknya teman-teman tuh udah mengetahui kalau ada bantuan masjid ini gitu. Cuma itulah yang harus dipersiapkan tahun depan. Pertama kan ruangan. Oh iya tadi masalah ruangan juga ya. Jadi ruangan itu yang penting dia masih masjid pagar lah. Intinya jangan sampai dia 2 pagar. Kalau misalnya masih contohnya kayak yang di Malang itu ada juga. Dia di samping, tapi masih dalam pagar. Kalau misalnya dia ada di luar sih udah pasti nggak lolos walaupun dia bagus. Karena kan ada beberapa yang mengajukan TPA, kan? Biasanya masjid ada TPA, kemudian punya perpustakaan. Nah yang kayak gitu nggak bisa kecuali masjidnya yang punya perpustakaan, gitu ya Pak. Jadi kan TPA itu berada di bawah naungan. Nah biasanya ini TPA-nya tuh kecuali dia dalam masih satu lingkup ya. Iya. Jadi perpustakaannya tuh nggak di dalam TPA-nya. Karena ada beberapa masjid tuh dia punya gedung sendiri TPA-nya. Nah usahakan gitu, kalaupun mau, mending perpustakaannya tuh dipisahkan kayak gitu. Ataupun oh iya tadi untuk yang lantai 2. Jadi saya ada datang juga salah satu masjid, jarang dipakai memang dia lantai 2-nya. Persis banget. Tapi dia jadikan perpustakaan jadinya, walaupun jarang digunakan. Jadi dia nggak sekat, cuman jadinya perpustakaan jadi besar banget kayak gitu. Jadi tetap dipakai buat sholat, tetap kayak gitu masih bisa. Yaitu cuman dia lengkap, bukunya banyak, raknya banyak, kemudian meja, karpet lengkap itu. Terus ada aktivitas gitu di situ juga. Biasanya dia di malam Jumat itu ada ngobrol bersama. Gitu. Yang di Bima juga itu ada yang sampai ngadain kegiatan tuh tidak hanya di perpustakaan saja, tapi di luar juga ada. Seperti itu. Jadi intinya kembali lagi, kalau teman-teman mengelola perpustakaan masjidnya dengan bagus, pasti akan saya ajukan. Seperti itu. Karena kan memang karena provinsi kita banyak dan jatah tiap provinsi itu paling kalau nggak 1-2. Itu dia.
Jadi tergantung bagus-bagusan. Cuma kalau misalnya ada provinsi yang tidak mengajukan, biasanya kita memberikan ke provinsi yang iya betul. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya satu provinsi cuma satu, belum tentu, bisa jadi beberapa provinsi itu nggak mengajukan sama sekali. Nah itu poin penting buat teman-teman untuk mengajukan, apalagi Lombok kan ya terkenal banget masjidnya banyak kayak gitu. Jadi jangan hanya terkenal masjidnya saja, kita buat perpustakaannya juga terkenal seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mengenai wakaf buku tadi itu untuk kegiatan masyarakat atau wakaf buku itu dari perusahaan atau lembaga? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus. Jadi yang untuk wakaf buku itu dikhususkan untuk masyarakatnya aja. Jadi kalau misalkan di rumah-rumah itu biasanya buku-buku tuh dibiarin gitu aja. Kalau sedangkan di perpustakaan membutuhkan buku lebih banyak gitu loh untuk mengajukan bantuan. Nah, dengan cara misalnya setiap hari Jumat Bapak Ibu tuh menyarankan kepada jamaah untuk membawa satu buku dari rumahnya untuk diwakafkan, ketimbang hanya di rumah saja seperti itu. Itu saran dari kami gimana caranya untuk menambah koleksi daripada kita beli buku, kan lumayan mahal ya harganya. Nah, selain kita bantu memang dari bantuan, cuman kan satu masjid biasanya cuma 40 piece buku ya, jadi kurang banyak. Jadi saran saya jamaah masjid di tiap Jumat kan banyak ya. Nah, kalau mereka bawa buku itu akan sangat membantu untuk membangun perpustakaan seperti itu. Dan untuk bantuan juga Pak tidak menutup hanya di Kementerian Agama, itu yang saya bilang di perusahaan-perusahaan tuh bukan cuma itu, mereka gak bakal ngasih tahu kalau bukan kita yang minta. Sampai yang dapat ambulan aja tuh bisa disediakan, cuman mereka kan ngasihnya dalam bentuk barang, kalau kita dalam bentuk uang. Jadi setelah uang kita berikan, Bapak Ibu tinggal membuat laporan dan sudah ada template-nya juga, terus diupload segitu aja. Tinggal kita turun, datang apakah proposal sama di lapangan itu sama, cukup seperti itu. Udah jelas ya? Memperjelas yang tadi, mohon satu saja lagi. Setelah bantuan yang dari pusat, itu tadi ada sekian eksemplar, itu hanya cukup untuk menggunakan surat atau proposal? Ya, hanya surat. Surat saja. Iya. Ada template-nya Bapak, jadi cuma selembar dia. Jadi kita benar-benar mempermudah teman-teman membutuhkan buku. Jadi hanya mengupload surat yang sudah kami sediakan template-nya. Dan di dalam surat itu harus ada struktur organisasi. Jadi dari masjid ketuanya siapa, bendahara siapa, cukup seperti itu aja. Jadi nanti diupload, kemudian kami verifikasi. Cuman karena kita lagi berusaha kerja sama-sama pos, jadi masih belum belum bekerja sama gitu loh untuk meringankan biaya transportnya, seperti itu. Jadi kalau yang tahun lalu masih ada buku yang khusus teman-teman kita yang disabilitas yang tidak bisa melihat, itu masih kita berikan. Cuman yang tahun ini nggak kita perbanyak. Jadi yang braille itu masih dapat tahun kemarin. Cuman tahun ini masih belum kita perbanyak lagi. Seperti itu untuk bantuan buku. Ada lagi? Ada? Kalau nggak ada, nomornya belum. oh iya. Ya Pak. Kita punya grup nggak sih ini? Belum. Dari panitia belum? Belum. Mending kita buat grup aja. Iya. Siapa yang mau jadi admin? Pancar. Kalau perpustakaan yang bagus itu harus memberikan contoh dan menjadi admin. Iya. Coba Pancar. silakan. Setuju nggak? Iya. Jadi kan saya tinggal bilang tolong masjid ini dibantu bagaimana biar perpustakaannya bagus, benar ya? Jadi coba dibuatkan akun. Sekarang nomor HP-nya aja. Dan sudah ada di nomor. Apa ya? Itu aja. Biar saya tinggal masuk di situ. Iya. Ada. Di panitia kan udah ada nomor. Enggak, enaknya tuh kita buat langsung sekarang. Nah, jadi apa aja yang bisa langsung jadi kayak gitu. Kalau misalnya di panitia ada, kan belum tentu habis ini saya selowong itu masukin satu-satu kan ya. Enaknya itu akun dibuat, nanti tinggal pakai barcode, tinggal di scan pada login sendiri-sendiri. Setuju nggak? Ya. Coba. Iya bisa. Dibuat sekarang mungkin grupnya. Jadi mempermudah kita mempersiapkan tahun depan untuk dapat lagi gitu. Siap. Tapi saingan Lombok berat sih, banyak banget masjidnya bagus, besar-besar lagi.
Udah? Jadi nanti coba teman-teman dibantu join, kemudian nanti Kirim link. Nah, kirim link atau apa? Kirim link gitu. Link bisa. pakai kertas saja. Oh, kertas. Ya, Kalau saran saya sih mending pakai link Link. atau ke barcode. ya sekarang saya kirim linknya pasti. Link bercetak. Berarti cukup itu aja berarti ya. Ini saya tulis dulu nomor saya di sini dah. Tapi ini ya, belum tentu saya tuh bisa balas cepat karena saya lagi megang sayembara. Siap. Karena sayembara ini kan se-Indonesia ya. Jadi kadang tuh saya ngebalasnya dari yang chat paling bawah. Jadi kalau misalnya ada chat teman-teman lama kebalasnya, harap maklum saya, harap maklum Mas. Dan kalau Pak Hamid aja sampai protes dari Pak, ya Pak, kalau chat saya nggak dibalas-balas gitu. Cuma ya itu saya lagi megang sayembara Apa-apa soalnya. sambil tidur-tidur jadi dibaca. Iya. Ini saya sampai udah buat ini contoh foto perpustakaan masjid ya, kan? Saya sudah buat gitu loh di apa namanya di PPT gitu, contoh perpustakaan yang bagus kan. Ini saya tulis dulu nomor telepon saya nih. Di save ya, 081 Stop dulu, Mbak. Terus. 93 175 49. Wait, tunggu nomor. Tidak ada tayang ulang lagi. Ulang, Pak. Saya tinggal lihat aja di depan. Oh iya. Aduh seru banget loh di sini. Maksudnya nggak seluas ini saya kalau isi materi. Biasanya terlalu kaku. Coba. Boleh serius. Bisa. Bisa Mbak, cuma kamu minta fotonya sekali. Iya bisa. Mau foto bareng-bareng aja kita nanti. Oh iya. Iya Jadi kan nanti kita foto bersama. Jadi grupnya. Coba kalau ada barcode. Nah, kalau ada barcode, jadi teman-teman tinggal di apa namanya? Diundang aja. Mungkin sambil nunggu itu, saya tutup aja udah mau maghrib. Masih ada masih lagi. Kan ini tinggal buat grup aja. Ini kan bentar lagi maghrib. Ini kan tinggal buat apa namanya? Buat grup aja. Ini mau kita grup aja bisa ya. Soalnya kalau mau dilanjut itu waktunya 14 itu. Teman-teman kita habis ini foto bersama ya. Boleh, Mbak. Hadiahnya jangan lupa, Mbak. Apa? Hadiahnya. Oh iya dong. Nanti saya umumin ke panitia aja ya. Ah, iya. Jadi saya nanti saya tinggal minta Hadiahnya nomor. ke saya dulu. Di grup kan kita punya grup. Untuk berharap saya Asik ya. bosan, ya. Itulah fungsinya punya grup. Saya dapat, insyaallah. Oh, Ulin aja. Ulin. Gak usah nama lengkap cukup Ulin aja. Mbak Ulin. Iya. Nanti saya umumin di grup ya. Tadi udah share nomor saya tolong di Tambah langsung sekali. Saya tutup dulu ya kalau gitu ya. Cek. Oke, kepada Bapak Ibu terima kasih sudah mendengar saya sampai suara saya mau habis ini. Terima kasih apa namanya partisipasinya, terima kasih pertanyaan-pertanyaan, terima kasih saya sudah terima dengan baik di Lombok ini. Saya dari Kementerian Agama, Direktorat Rais Urusan Agama Islam dan Bicar mengucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.